Di awal film, kita diperlihatkan sebuah pertunjukan barongsai dari sebuah perguruan kungfu milik salah seorang master kungfu bernama Master Zheng, di mana pertunjukan yang digelar di alun-alun desa ini cukup meriah karena banyak orang yang menyaksikan pertunjukan tersebut. Dan di sini kita akan diperkenalkan juga dengan anak Master Zheng yang memainkan barongsai. Dia itu bernama Nam Chai dan dia sangat mahir sekali dalam memainkan barongsai tersebut. Di sela-sela pertunjukan yang masih seru-serunya itu, tiba-tiba muncul seonggok barongsai lain yang merusuh, dan ternyata itu adalah barongsai dari perguruan lain. Perguruan ini sendiri dipimpin oleh seorang master bernama Master Luke, dan yang memainkan barongsai sendiri adalah anaknya yang bernama si John. Dan usut punya usut, rupanya perguruan mereka ini memanglah sudah saling bermusuhan sejak lama. Dan maksud dari perguruan Master Luke yang muncul secara tiba-tiba tersebut tidak lain dan tidak bukan hanya karena tak ingin kalah saing, yang akibat kemunculan perguruan Master Luke ini justru menimbulkan kekacauan yang akhirnya merusak acara. Mari saya perkenalkan, dia adalah Wong Qingying dan ini putranya Wong Fei Hung. Setelah aksi pertunjukan yang berakhir kacau tadi, mereka saat ini dikumpulkan di perguruannya Wong Qingying, dan seperti yang sudah-sudah, tiap kali perguruan mereka berkelahi, Wong Qingying selalu menjadi penengah dan tapi selalu saja gagal karena keduanya tak ada yang mau mengalah, yang akhirnya selalu berakhir dengan kerusuhan. Di mana pada momen ini, Wong Fei Hung yang sejatinya berteman baik dengan Nam Chai pun justru ikut-ikutan membela, yang jelas saja membuat sang ayah marah. Dan di sini Wong Qingying kembali menenangkan mereka, yang tapi tetap saja tak menemukan jalan damainya. Dan karena dirasa perguruan Wong Qingying terlalu membela perguruan Master Zheng, menurut pikiran Master Luke, tapi Master Luke pada akhirnya pun memutuskan untuk pergi dari sini. Dan selanjutnya Wong Fei Hung pun langsung dimarahi oleh ayahnya karena bukannya menenangkan yang lain, Fei Hung justru ikut-ikutan memprovokasi terus-menerus. Selain sudah berteman cukup lama, mereka berdua ini kerap saling berdebat soal kemampuan kungfu mereka masing-masing, yang sebenarnya sih mereka ini belum jago-jago amat, cuman kegedean gengsi karena sama-sama masih muda. Fei Hung dengan teknik yang berpusat pada kekuatan tangannya, serta Nam Chai dengan kekuatan kakinya, mereka kerap bertarung di hadapan orang-orang untuk sekedar menunjukkan jurus kungfunya masing-masing. Dan sebenarnya orang pun kurang percaya mereka ini hebat, karena mereka bertarungnya bukan dengan petarung lain, dan orang-orang di sini meminta mereka untuk coba melakukan hal itu, yang esoknya mereka akan pergi langsung menuju ke sebuah tempat yang di sana banyak orang-orang independen berlatih. Di mana sebelum pergi, seperti biasa Fei Hung kembali berlatih dengan murid-murid yang lain, yang oleh karena masih ragu dengan kemampuannya sendiri, Fei Hung diam-diam meminta temannya untuk menyogok petarung di sana supaya mengalah. Dan cara itu rupanya juga dilakukan oleh si Nam Chai, yang dia sendiri memerintahkan adiknya yang bernama Karahui untuk pergi menemui salah seorang petarung di sana, sehingga saat esok hari tiba dan mereka langsung mencari di mana petarung-petarung yang sudah dikodok itu. Saat sudah ketemu, dengan ini pertarungan adu jurus pun dimulai. That's a punch. That's a kick. I hit him twice. Down on the sixth blow. Not down yet. This is for you. For medicine. Same time. Knockout. Mendapat sanjungan dari orang banyak di sekitarnya membuat mereka berdua semakin menjadi-jadi, dan mereka sengaja menggeser sabuk mereka ke depan, yang itu diartikan sebagai simbol gulu bela diri. Lantas mereka berjalan dengan lenggaknya dan tak sengaja berpapasan dengan dua orang, yang di sini mereka dengan sombongnya menantang kedua orang tersebut untuk bertarung. Tanpa mereka berdua sadari, kedua orang itu ternyata memiliki seorang guru yang bermaksud ingin mengunjungi Wong Qingying. Dan karena tahu mereka bukan benar-benar seorang guru
Guru tersebut langsung memberi mereka berdua pelajaran yang hasilnya Fei Hung pun langsung dihukum oleh ayahnya. Begitu juga dengan si Nam Chai sendiri, di mana untuk menenangkan pikirannya, Nam Chai pun mengajak Fei Hung untuk bersenang-senang di sebuah rumah bordir yang sebenarnya Fei Hung agak kurang tertarik karena nggak suka dengan hal-hal semacam ini. Namun dia terus-menerus saja dipaksa yang akhirnya terpaksa ikut, dan di sana Nam Chai pun enggan mengeluarkan modal. Lantas agar supaya tetap bisa bersenang-senang, Nam Chai menggunakan kungfunya yang tujuannya agar menjadi pusat perhatian, sehingga untuk sekedar minum pun dia tidak perlu membayar. Dan setelah esok hari kembali tiba, lalu Fei Hung meminta temannya kembali untuk menyogok seorang petarung lagi. Di situ kebetulan ada seorang pendatang dari wilayah utara yang bermaksud ingin mengunjungi perguruan Master Luke yang tanpa tahu siapa dia. Teman Fei Hung malah memilih dia, yang itu juga dilakukan oleh si Kara karena Kara menganggap orang ini gampang diketahui pasalnya memiliki kalung giok sebagai tandanya. Hasilnya Nam Chai pun dengan sekonyong-konyong langsung menjatuhkannya, yang hal itu jelas saja membuat Tiger bingung, dan Tiger menganggapnya mereka ini memang sengaja ingin menguji kemampuan kungfunya karena mereka tahu Tiger berasal dari utara. Dan hasilnya Hey, are you alright, huh? Cantonese. Impossible, people. Any medicines here? melihat kakaknya mengalami luka yang adalah jurusnya Wong Fei Hung, Kara pun langsung menuduhnya, dan saat itu Kara langsung menyerangnya tanpa mau mendengarkan penjelasan Fei Hung terlebih dahulu, yang itu membuat Nam Chai langsung berusaha menghentikan, tapi Nam Chai tidak bisa melakukan karena dia tidak bisa berbicara. Setelah melaporkan hal ini ke ayahnya, di sini Master Jiang pun sebenarnya ragu-ragu, akan tetapi Kara terus saja ngotot dan berusaha ingin tetap pergi sekarang, yang pada akhirnya membuat sang ayah pun menghentikannya, dan ia akan berbicara empat mata langsung kepada ayah Fei Hung yaitu Wong Qingying, di mana setelah sampai di padepokannya Master Luke, si John yang nggak tahu kalau Tiger adalah tamu ayahnya tersebut justru menganggap Tiger sebagai penyusup setelah Tiger berniat mengajarkan cara bermain barongsainya orang utara, dan karena diperlakukan seperti itu, Tiger pun jelas langsung emosi hingga terjadilah pertarungan yang di sini kita diperlihatkan betapa hebatnya si Tiger ini. Dan begitu Master Luke tak lama berselang muncul, Master Luke pun langsung memberitahu sosok Tiger ini. Dan tujuan Tiger datang ke sini selain ingin mengunjungi Master Luke, Tiger juga ingin melihat perkembangan seni bela diri dari selatan. Dan setelahnya, si John pun langsung meminta maaf. Lalu selanjutnya, scene dipindahkan lagi ke rumah Fei Hung, yang di situ ada si Kara yang bermaksud ingin balas dendam. Just stay away. What? I'll be responsible for this. If you insist it was me, I have nothing to say. And you stay back. Nah, saat pertarungan itu terjadi, Master Cheng sendiri ternyata masih ada di kedai bersama Wong Qingying, dan setelah mendengar penjelasan dari si Nam Chai, mereka akhirnya pergi untuk menemui Fei Hung. Dan begitu sampai lalu melihat keadaan kacau seperti ini, Wong Qingying langsung menghentikan pertikaian. Lantas Nam Chai pun langsung menjelaskan ke si Kara bahwa semua ini adalah salah paham, dan karena menyadari bahwa si Tiger kungfunya bisa dikatakan sangatlah luar biasa, Master Luke memiliki rencana untuk membuat perguruannya semakin kuat dengan akan mengkombinasikan kungfu utara dan selatan. Suatu ketika, saat Nam Chai kembali ke rumah bordir, Nam Chai tak menyadari bahwa di situ ada si John yang memperhatikannya, dan di sini timbul suatu rencana di benak si John untuk coba mengerjai Nam Chai. Di saat yang bersamaan tersebut, Fei Hung sendiri saat ini lebih fokus berlatih, dan berkat latihan yang sungguh-sungguh itulah kungfunya mengalami perubahan yang luar biasa, yang hal itu disadari sang ayah, dan di sini sang ayah pun langsung mengujinya hingga sang ayah mendapatkan kepuasan tersendiri tatkala untuk menjatuhkan kuda-kuda Fei Hung pun dia cukup dibuat kesulitan, di mana selanjutnya scene pun dikembalikan lagi ke si Nam Chai yang masih asik dengan para wanita bordir, dan tanpa sepengetahuan si Nam Chai tersebut, wanita-wanita ini sudah dibayar semua oleh si John. Dan pada kesempatan ini, Nam Chai diikat dengan menggunakan tali khusus, yang saat Nam Chai berusaha untuk membukanya, muncul si John yang akhirnya membuat Nam Chai sadar, dan meskipun berusaha untuk terus melawan dengan kondisi terikat dan kalajumpra seperti itu, Nam Chai jelas tidak mungkin menang, dan yang ada justru mendapat kesakitan karena kakinya dibuat patah. Dan Where have you been? We must practice.
What's the matter with your head? Your leg's broken. Saat ditanya siapa yang melakukan, Namjae memilih tidak jujur karena takut terjadi perang besar-besaran, dan karena tidak mau jujur itulah Master Cheng terpaksa mengurungnya. Lantas Kara kembali menanyakannya, tapi Namjae tetap tidak mau jujur, dan karena dirasa Fei-hung lah orang yang paling bisa membuat kakaknya terbuka, Kara pun langsung meminta bantuan kepadanya. Lantas di sini Fei-hung pun coba mengintimidasinya, yang akhirnya Namjae mau jujur juga, yang itu langsung membuat Kara Hui emosi. Tanpa pikir panjang, mereka berdua langsung mendatangi perguruannya si John, dan di sini terjadi sedikit perdebatan hingga akhirnya membuat si John kesuh, lantas langsung mengutus semua murid-murid ayahnya dan ya, muncul Tiger yang langsung menghentikan pengeroyokan ini, dan di sini Tiger menentang keras apa yang dilakukan si John karena untuk 2 lawan puluhan itu jelas tidak adil bagi sebuah pertarungan. Dan setelah tahu bahwa akar permasalahannya sendiri yang memulai adalah si John, Tiger pun meminta mereka berdua untuk pergi dari sini, yang tapi masih saja dihadang oleh si John. How are you, Master Lu? Come here uninvited. Well, I just wanted to know why. I didn't mean trouble. Come now. Gentlemen, please honor us. If you have time, please do come to my Loshan Theater. Thank you. Usai kembali di perguruan mereka masing-masing, di situ Kara Hui antusias dengan undangan opera yang hendak diadakan Master Luke besok, dan ia pun lantas memberitahukan ini ke sang kakak. Sang kakak yang mendengar kebaikan Master Luke tersebut spontan langsung menimbulkan rasa kecurigaan, dan sebelum pergi besok, Namjae meminta Kara menanyakan ke si Fei-hung terlebih dahulu, yang ternyata Fei-hung juga punya pemikiran yang sama, tapi mereka tetap akan datang demi menghormati undangan Master Luke. Di mana saat acara sudah dimulai, di situ keanehan pun mulai terlihat tatkala tiba-tiba saja pintu terkunci, yang ternyata memang ini semua sudah direncanakan, dan modus yang akan digunakan mereka sendiri, si John akan melapor ke polisi atas tuduhan penonton bodong, yang padahal kan memang mereka yang nggak punya tiket, karena ya datang ke sini pun diundang oleh Master Luke. Dan usai dilakukannya pemeriksaan, lantas si John bermaksud mengikat mereka untuk diserahkan ke polisi. Di situ mereka jelas langsung melakukan perlawanan, dan dengan ini pertarungan pun dimulai. Smash lights. Go to smash the lights over there. You lead us. Nah, di saat kerusuhan itu hampir mencapai puncaknya, di situ muncul polisi dan rombongannya Wong Qingying yang memisah, dan sesuai laporan, polisi akan membawa Fei-hung beserta rombongan, yang tapi langsung ditahan oleh Wong Qingying. Dan di sini Wong Qingying membongkar kejanggalan ini, yang akhirnya membuat polisi berpikir, All your students attended without paying us. The employees. How could they enter without paying? Threatened to fight us. As you have described it to the officer, it could have happened outside. Framing your students? No, not at all. dan setelah gagal dengan rencananya, yang ada malah membuat si John kakinya harus patah. Master Luke memohon agar Tiger mau bertindak, yang hal itu sih langsung diiyakan oleh Tiger, tapi Tiger akan menggunakan caranya sendiri. Caranya seperti apa? Mula-mula Tiger membawa si John ke hadapan mereka untuk meminta maaf, sekaligus Tiger mengundang kedua guru besar untuk datang ke perguruan Master Luke, yang tujuannya untuk melakukan tantangan. Tantangannya sendiri dibuat untuk mendamaikan perguruan, yang dalam hal ini Fei-hung serta Kara Hui lah yang mengajukan diri untuk berangkat. Dan begitu sampai di situ sudah dipersiapkan setidaknya berbagai warna kain yang diperuntukkan untuk challenge ini. Dan seperti apa challenge-nya? Mari kita saksikan. They want to test my stance. Stand back.
Berhasil dengan challenge yang pertama, Fei Hung diminta melanjutkan challenge yang kedua, yang di situ sudah dipersiapkan berkarung-karung beras yang jumlahnya lumayan banyak dan Fei Hung! Never mind. I can do it. Hung Fei Hung, try your family's kung fu. terakhir, tiba saatnya challenge dilanjutkan dengan adegan pertarungan, dan dalam pertarungan antara Kungfu Selatan melawan Kungfu Utara ini, gelutnya dilakukan di ruangan sempit yang jelas membutuhkan konsentrasi tinggi, dan dengan ini pertarungan pun dimulai. Tiger Claw. Your stance is firm. Ha, two, hit. Singkatnya, setelah berbagai jurus sudah dikeluarkan, pertarungan pun akhirnya dihentikan Tiger, dan sebenarnya sih nggak ada pemenangnya. Tapi di sini Tiger mengaku kalah karena terkesan dengan jurus yang dimiliki Wong Fei Hung. Dan sebelum film ditutup, Tiger mendamaikan dan menyadarkan Master Luke dari perbuatan jahatnya tersebut. Lantas setelah itu film pun Master Luke, a man's greatest limit I never knew before. Fei Hung will lead the next 5 tigers. I thank you very much. tamat.